Kak Piko. Ya adik-adik, langsung aja kita mulai ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau naikkan pujian Mas Sekolah Minggu. Semuanya nyanyi pakai gerakan ya. Kita mau naikkan pujian Datanglah ke Baitnya dengan hati yang bersyukur. Yang semangat ya nyanyinya. Baiknya
firman Tuhan. Biarlah Tuhan buka hati kami agar kami dapat menerima firman Tuhan dengan baik dan dapat menjalankannya dalam kehidupan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Anak Kids bilang amin. Shalom adik-adik. Kembali bertemu di Ibadah Online Sekolah Minggu yang masih setia katakan puji Tuhan. Nah, hari ini Cici mau cerita tentang seseorang yang postur tubuhnya kecil dan bekerja sebagai pemungut cukai atau pemungut pajak. Ada yang tahu nggak siapa namanya? Namanya adalah Zakheus. Nah, Zakheus mengalami perubahan dalam hidupnya setelah bertemu Tuhan Yesus loh adik-adik. Bagaimana caranya ya? Yuk kita langsung simak aja cerita selengkapnya melalui video berikut ini. Tuhan Yesus memanggil Zakheus. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10. Di kota Yerikho, ada seorang yang kaya bernama Zakheus yang mempunyai badan pendek. Zakheus bekerja sebagai kepala pemungut cukai atau kepala penagih pajak. Tetapi Zakheus seringkali meminta uang bayaran lebih banyak dari biasanya. Karena itu, orang-orang lain tidak menyukai Zakheus. Suatu hari, Tuhan Yesus masuk ke kota Yerikho dan berjalan terus melintasi kota itu. Zakheus ingin melihat Tuhan Yesus tapi tidak bisa karena badannya pendek. Zakheus memanjat pohon ara untuk melihat Tuhan Yesus yang akan lewat di situ. Tuhan Yesus melihat ke atas dan berkata bahwa ia akan menumpang di rumah Zakheus. Lalu Zakheus segera turun dari pohon dan menerima Tuhan Yesus dengan sukacita. Orang banyak yang melihat itu bingung kenapa Tuhan Yesus mau bersama Zakheus orang berdosa. Zakheus berkata bahwa ia akan memberikan setengah hartanya kepada orang miskin. Dan jika ada orang yang kupaksa membayar lebih, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan Yesus berkata hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Gimana adik-adik setelah melihat Zakheus? Pendek ya badannya sampai-sampai harus manjat pohon agar bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi Zakheus hebat loh adik-adik. Dia berusaha semaksimal mungkin untuk melihat Yesus walaupun harus memanjat pohon. Zakheus rindu sekali untuk bertemu Tuhan Yesus sampai dikatakan bahwa Zakheus bersuka cita saat Tuhan Yesus memutuskan untuk makan bersama dengannya di rumahnya. Adik-adik bingung gak sih kenapa Tuhan Yesus mau makan sama Zakheus ya? Padahal Zakheus kan orang jahat, orang berdosa, suka mengambil uang orang lain. Nah, cerita ini mau mengajarkan kita beberapa hal adik-adik. Yang pertama, Tuhan Yesus mengasihi semua umat manusia. Meskipun Zakheus jahat, Tuhan Yesus tetap mengasihi Zakheus. Karena kasih Tuhan tidak dibatasi oleh apapun adik-adik. Bahkan oleh kejahatan kita sekalipun, jika kita mau menerima kasih yang Tuhan Yesus berikan untuk kita, Tuhan Yesus tetap senantiasa mengasihi kita adik-adik.
Seperti Zakheus, ia menerima kasih yang Tuhan Yesus berikan untuknya sehingga ia juga menjadi sadar bahwa hal yang dilakukannya selama ini salah dan berdosa. Makanya Zakheus langsung berjanji bahwa Zakheus akan mengembalikan uang milik orang-orang yang sudah diambil olehnya. Zakheus menerima kasih Tuhan dengan penuh sukacita. Lanjut nomor 2. Zakheus mengalami perubahan setelah mengenal Tuhan Yesus adik-adik. Seperti cerita yang sudah kita simak, Zakheus merupakan seorang pemungut cukai yang suka menagih uang lebih banyak untuk dirinya sendiri sehingga orang-orang tidak suka terhadap dirinya. Hal tersebut merupakan dosa ya adik-adik, karena Zakheus mengambil uang yang seharusnya bukan menjadi miliknya. Tapi setelah bertemu Tuhan Yesus dan mengenal Tuhan Yesus, Zakheus memilih untuk berubah. Zakheus mengembalikan uang yang bukan miliknya dan juga berjanji tidak akan menagih uang lebih banyak lagi kepada orang lain untuk dirinya sendiri. Di sini masih ada yang suka musuhan sama temannya nggak? Nggak boleh adik-adik, kita mau berubah. Mungkin selama ini masih ada hal-hal yang kita lakukan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita mau seperti Zakheus yang mengalami perubahan menjadi seseorang yang lebih baik dan sesuai dengan firman Tuhan. Tuhan Yesus sudah datang ke dunia untuk menebus dosa kita dan menyelamatkan kita adik-adik. Jadi kita juga harus berusaha keras untuk berubah menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita dari dosa. Sekian firman Tuhan hari ini. Selanjutnya ada ayat mas dan penjelasan aktivitas ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Ayat mas minggu ini kita ambil dari Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sekali lagi ya, Lukas 19 ayat 10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Aktivitas hari ini menggunakan gambar Zakheus yang sedang berada di dalam pohon. Pada bagian pohon nanti adik-adik harus mengisi sifat apa saja yang saat ini masih belum sesuai dengan firman Tuhan. Contoh, mungkin adik-adik masih sering berbohong atau adik-adik sering marah-marah sama temannya dan sebagainya. Contoh penambahan tulisannya saat akan mengumpulkan aktivitas melalui WhatsApp bisa adik-adik simak melalui video berikut ini ya. Selamat mengerjakan, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, inilah para pemenang aktivitas ibadah online 12 Juni. Ada Ping Ping dari kelas Pratama dan Mei Mei dari kelas Pratama. Selamat ya adik-adik, tetap rajin ibadah dan kerjakan aktivitas ibadah online sekolah minggu.